Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Untuk Mas Yusuf, boleh dipimpin berdoanya? Untuk memulai kegiatan hari ini kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih Mas Yusuf. Ya. Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir. Hadir semua? Aura. Hadir semua Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Nah, sebelum itu, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak dimohon untuk menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya untuk meringkas materi kita hari ini. Ya, Bu. Nanti Ibu cek loh rangkumannya. Ya, Bu. Sudah? Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang translasi atau pergeseran. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep translasi atau pergeseran pada bidang koordinat. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan bayangan titik akibat translasi. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan bayangan bangun data translasi. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan translasi. Nah, sebelum itu, kalian pernah nggak menggeser meja? Pernah. Nah, ketika meja digeser, bentuk sama ukurannya berubah nggak? Enggak. Terus, kalau udah digeser yang berubah apa? Posisi. Nah, kira-kira ke arah mana kamu gesernya, kanan atau kiri gitu? Sesuai. Terus kira-kira kalau udah digeser jarak dari semula berapa kira-kira? Tidak tahu. Nggak diukur. Nah, kita akan menghitung itu, yaitu pergeseran meja itu, yaitu dalam matematika pergeseran posisi suatu objek tanpa mengubah bentuk dan ukurannya disebut translasi atau pergeseran. Nah, translasi itu tuh jenis apa? Ingat nggak pas SMP dulu? Lupa. Itu transformasi geometri. Masa nggak ingat? Dikit. Bu. Nah, transformasi geometri adalah perubahan posisi, bentuk, ukuran, atau orientasi suatu objek pada bidang koordinat. Apa anak-anak? Coba diulang. Transformasi geometri apa? Perubahan posisi, bentuk, ukuran, atau orientasi suatu objek pada bidang koordinat. Nah, transformasi geometri ini bisa di titik, kemudian garis, kemudian bangun datar. Nah, kemudian ingat nggak jenis-jenisnya transformasi geometri ada 4 itu, ingat nggak? Translasi, pintar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang translasi atau pergeseran. Tadi apa translasi, tahu nggak yang meja itu? Berarti translasi apa? Pergeseran. Nah, ini untuk definisi dari translasi sendiri. Translasi adalah perubahan posisi suatu objek dengan jarak dan arah tertentu. Suatu translasi dapat diwakili oleh sebuah garis berarah. Kemudian translasi tidak mengubah bentuk objek. Mbak Ari coba diulang, apa itu translasi? Translasi adalah perubahan posisi suatu objek dengan jarak dan arah tertentu. Suatu translasi dapat diwakili oleh sebuah garis berarah. Translasi tidak mengubah bentuk objek. Oke, terima kasih Mbak Aya. Paham ya apa itu translasi? Nah, tadi kan belum tahu dia translasi itu bisa ke atas, ke bawah, atau ke kanan atau ke kiri.
Nah, di sini kita dikasih tahu kalau garis translasi itu terdiri dari arah pergerakan horizontal itu kanan ke kiri, kanan, kiri, kemudian yang vertikal dia atas, bawah. Kemudian rumus kita mencari translasi itu, nih misalnya kita mencari bayangan titik A dengan koordinat x, y oleh translasi AB adalah A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B itu akan menghasilkan bayangan A yang dia diperoleh dari X ditambah A dan Y ditambah B. Apa anak-anak coba diulang ini rumus translasi? Ditranslasikan oleh menghasilkan bayangan A, X plus A dan Y plus B. Nah, ini ada juga garis translasi dapat pula dinyatakan dalam bentuk matriks A, B. Nah, A itu nilai A yang menyatakan komponen horizontal dan B komponen vertikal A. Horizontal berarti dia sumbu apa? X. Kalau vertikal B sumbu Y. Berarti A itu sumbu X, B-nya itu sumbu Y. Nah, bentuk persamaan matriks translasi itu X aksen Y aksen sama dengan X, Y ditambah A, B. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, kita coba contoh soal ini ya. Coba dibacakan anak-anak soalnya. Jika titik A 2,3 ditranslasikan oleh T titik 3,4, maka bayangan titik A adalah Nah, tadi rumusnya gimana cari bayangan A? X plus A. Dia X-nya berapa? 2. B-nya 3. Terus A sama B-nya? min 3 sama 4. Ini jadinya berapa? 2 ditambah min 3 min 1, 3 ditambah 4 7. Jadi bayangan titik A berapa anak-anak? Min 1. Paham? Paham, Bu. Nah, kemudian translasi atau pergeseran pada bangun datar. Nah, misalnya kita mencari bayangan segitiga ABC oleh translasi ini 74, maka kita akan mencari bayangan A, bayangan B, dan bayangan C. Kita coba yang A dulu. Yang A berapa? 5,7 Ditambah translasinya 7,4 hasilnya 12 11 Terus yang bayangan B berapa? 21 Ditambah 7 4 hasilnya 95 Terus yang C 82 Kalau ini 15 Jadi kita udah tahu ya bayangan dari segitiga ABC. ABC dia kalau ditranslasikan oleh 74 hasil ini bayangan A itu 12, yang B 9,5 dan yang C 15,6. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ada yang ini ditanyakan? Belum.
coba ini kerjain ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti Ibu panggil maju ke depan, oke? Ya, Bu. Mbak Nailus kerjain ya, jangan ngobrol. Sudah? Sudah, Bu. Ada yang mau maju ke depan? Yuk. Mbak Tata Tidak. mau nyoba? Askia, Bu. Hasra. Mbak Nailus yuk maju yuk. Mikro. Zulfa, Saya mau maju. Oke, Mbak Tika mau maju. Yeay. Di sini aja boleh nggak? boleh. Sudah, Bu. Yuk teman-teman, anak-anak kita cek bareng-bareng jawabannya Mbak Tika. Ya. Sama enggak? Hanya 3 Sama. harusnya disalurasikan oleh min 2 dan 4 hasilnya 19. Sama enggak? Sama. Yeay, kita beri tepuk tangan. Berarti udah paham semua ya translasi? Insya Allah. Nah selanjutnya karena sudah paham semua, kita akan diskusi menggunakan KPD. Nah di sini mau Ibu bagi jadi 3 kelompok aja ya. Ya, Bu. Satu sama belakang, 2 sama itu ya. Kita semua sebelah. Ya, benar. Dan always kan. Nanti dong dikerjakan. Masih ada belakang dong. Iya dong. Mana pulpennya dong? Pulpennya dong. Yang dikerjain nah aktivitas satu aja ya anak. Ya, Bu. Lah. Ratu. Kita sini.
Ini yang mana? Mana aksennya mana? Majusa kok nggak ngerjain? Itu Ngerjain gitu. Waduh, nggak boleh gitu itu Mas Ira, Yusa. Ira. Kontribusi. Ada lagi Bu. Sudah anak-anak? Sudah. Nah, itu kan ada 3 kelompok, masing-masing bisa mengirim perwakilan buat maju ke depan ya. Kelompok 1, siapa yang mau maju? Jangan Mbak Astika mulu. Ya yuk. Yusa. Yusa Bu. Yusa. Miska. Ya udah itu terkait. Semangat mau maju katanya Bu Yusa. Katanya mau maju aja Cikgu. Yuk, kelompok 1 siapa yang mau maju? Yusa Bu. Mas Yusa maju yuk. Kenapa nggak maju? Katanya tadi Kelompok 2 siapa? Kelompok 2 terlebih dahulu. Ridho mau maju? Iya. Yuk Mas Ridho. Yusa. Ridho kan lo Ridho. Kelompok 1 ayo siapa perwakilannya? Kalau enggak maju semua loh. Ya maju semua.
Bisa. Maju semua, maju semua. Jadi kalau dari jawabannya Mas Yusa. Kan aku yang tadi yang mencari. Siapa kelompok satu yang mau maju? Yus maju Yus. Insert. Ayo Mas Yusa maju. Kira udah dicat juga. Lah ya, ini wis on. Cuma buat titik doang kok. Dosen jawabannya Ayo kelompok satu, kelompok tiga siapa yang mau maju? Mas Hasna. Anissa. Mbak Hasna ayo maju yuk. Yang ada sama Thailand ya. Ayo Mbak Hasna kelompok tiga dulu. Bentar ya kelompok tiga dulu ya. Iya, kelompok 3 dulu. Ayo Yusa berarti. Zulfani gimana sih nggak bisa komunikasi? Wah, Zulfani orang sih. Bu Yusa dukung aja Bu. Iya Yusa. Jusa nggak ikut kontribusi, disuruh maju tidak mau juga. Wilayah Sotol. Langsung ibu cerah dari kelas ya. gak apa-apa. Dan saya langsung pulang aja. Tiga udah, kurang kelompok satu yuk. Baiknya Mas Yusah nggak mau maju ibu. Ya, kamu maju. Oke, kita cek ya untuk jawabannya. Untuk A itu titiknya 1,1, dia ditranslasikan oleh 3,2, dia hasilnya 4,3, betul apa enggak? Betul. Jadi dia 4,1 ditranslasikan oleh T 3,2, dia hasilnya 7,3, betul enggak? Betul. Yang C 2,4 ditranslasikan oleh T 3,2, dia hasilnya 5,6, betul enggak? Betul. Betul semua ya jawabannya ya. Paham anak-anak? Ada yang Paham. ditanyakan? Belum. Nah, selanjutnya ayo kita menyimpulkan. Nah, apa sih yang kalian dapat hari ini? Apa tadi materinya? Translasi. Terus bayangan titik hasil dari terus yang segitiga itu apa namanya? Bangun. Nah, kemudian itu kan ada aktivitas 2 sama 3. Bisa dikerjakan ya buat PR. Ya, Bu. Nah, bisa dibaca bareng-bareng anak-anak itu. Masa depanmu adalah tanggung jawabmu. Dan jadi masa depan kalian itu tanggung jawab dari kalian masing-masing. Nah, kalian harus terus belajar, berlatih, dan jangan takut mencoba. Paham anak-anak? Paham. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan berdoa dulu ya. Mas Yusa boleh dipimpin. Untuk menutup pembelajaran hari ini, dalam menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Ya, cukup. Terima kasih Mas Yusa. Ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.